Aksi demonstrasi Indonesia Gelap masif terjadi. Kelompok masyarakat sipil dan perguruan tinggi lainnya di Surabaya tumpah ruah ke jalan sejak Senin, 17 Februari 2025. Dalam aksi demonstrasi itu, mahasiswa menuntut pemerintahan mencabut dan mengevaluasi kebijakan yang merugikan masyarakat. Mahasiswa dan elemen masyarakat sipil berusaha menduduki halaman kantor DPRD Jatim dalam aksi demonstrasi Indonesia Gelap. Mereka meminta pemerintah mengaudit proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara. Kembali bahwa tuntutan rakyat yang disampaikan oleh mahasiswa ini adalah menurut saya adalah benar dan tidak bisa kita tanggapi hanya mengatakan bahwa ada yang menumpangi mahasiswa dan sebagainya. Dan perlu kita sadari, mahasiswa mau kita akui dan sebagainya, gerakan ini juga berhubungan dengan tagar bahwa kabur aja dulu, meninggalkan Indonesia dulu. Dan ini disebabkan karena apa? Ya itu tadilah, kepastian hukum, hutang yang menumpuk sementara tidak diberi, yang menumpuk menggila menggunung orang itu di eranya Jokowi yang membuat beban sekarang ekonomi sekarang ini tidak karu-karuan, tapi sementara ekonomi rakyat nyungsep ya kan, terus lantas korupsi yang ugal-ugalan yang Masya Allah semakin merajalela, terus dan kondisi ya kita mau melihat atau mengakui tidak bahwa adanya kesewenang-wenangan dari aparat. Dan saya mengapresiasi bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa di beberapa daerah beberapa minggu ini itu saya kira ekspresi dari kemarahan atau ekspresi dari sebuah krisis yang ada di Indonesia di bawah pemerintahan Prabowo, saya kira itu. Secara pribadi kalau bicara soal Indonesia Gelap sebetulnya itu sudah terprediksi ya. Jadi mulai dari hadirnya Prabowo Subianto menjadi presiden itu sudah bisa ditaksir gitu ya, kira-kira bahwa ya bagaimana ya bahwa seorang presiden yang memiliki track record penjahat HAM kemudian memimpin Indonesia ya tentu saja akan secara mentalitas ya dia sudah memiliki kekebalan, tidak hanya mentalitas tapi secara struktur gitu ya, dia memiliki kekebalan hukum yang kemudian pasti akan seenaknya sendiri untuk melakukan proses memimpin pemerintahan gitu ya. Itu yang pertama. Jadi artinya saya sangat mendukung sekali tentang gerakan Indonesia Gelap. Itu ada beberapa faktor tentu bahwa ekspresi mahasiswa itu memang dimungkinkan dan diperlukan karena sebagai kelompok yang kebetulan diuntungkan dengan berbagai macam informasi maupun teori-teori ya. Tapi paling tidak itu adalah berharap bagaimana teman-teman mahasiswa ini bisa membesar gitu ya, tapi bisa mengkonstruksi lagi pada persoalan-persoalan isu yang ada di masyarakat. Di Malang, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa juga turun ke jalan. Mereka berdemonstrasi menuntut pencabutan dan pengevaluasian kebijakan pemerintah, penangkapan dan diadilinya mantan Presiden Joko Widodo. Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo dinilai memiliki andil dalam gagalnya pemerintahan hari ini. Mahasiswa ini menolak tawaran konsesi tambang bagi perguruan tinggi oleh pemerintah, menolak duifungsi militer, pemberantasan praktik KKN, serta menuntut pengesahan RUU Masyarakat Adat dan perampasan aset. Saya melihat apa yang saya lihat ketika masa 100 harinya Pak Prabowo itu sudah cukup terbuka, cukup memberikan harapan dalam hal penegakan hukum. Tapi kan tentu saja gerakan beban yang diberikan oleh Presiden Jokowi yang menurut saya sangat buruk itu tidak mungkin diselesaikan dalam waktu 100 hari atau katakanlah 6 bulan pun tidak cukup. Itu membutuhkan waktu setidak-tidaknya minimal 1 tahun lah ya. Nah,
mahasiswa melihat itu dengan mata, kepala, dan hatinya bahwa saat ini mau diakui atau tidak. Mereka merasakan sepertinya yang saya tangkap kemarin itu adalah mahasiswa merasa bahwa Pak Prabowo ini dalam kepemimpinannya belum merubah kondisi. Bahkan tercipta image bahwa Pak Prabowo itu adalah bagian atau mohon maaf kalau kasarannya boneka Pak Jokowi. Dan sehingga Pak Prabowo tahu, seharusnya Pak Prabowo mengetahui ya, ini tidak seperti tidak mengetahui, meneriakkan kata-kata hidup Jokowi dan sebagainya ketika rakyat dalam kondisi yang susah, ekonomi yang serba susah, mereka juga terteror, tertekan dan sebagainya seperti orang Rempang, rakyatnya Pak Prabowo yang ada di Rempang, pagar laut, dan kondisi iklim Indonesia di ekonominya yang sangat tidak sehat ini. Nah, ketika itulah maka gerakan mahasiswa ini memang perlu untuk menjewer. Saya tidak berharap adanya yang lebih daripada itu ya, tapi setidaknya ini menjewer Pak Prabowo bahwa ingatlah Pak Prabowo, jenengan jadi apapun itu ada beban berat jenengan yang menurut saya harus jenengan tuntaskan dengan kondisi istilahnya saya bukan lagi nol tapi di bawahnya nol. Nah, secara teori sebetulnya kalau mengulas pada sejarah gerakan mahasiswa ya, itu memang mahasiswa ini setidaknya ya kalau kita bicara kasus 98 misalkan itu sebuah momentum yang tidak bisa berdiri sendiri gitu ya. Artinya gerakan mahasiswa tidak eksklusif. Nah, bagaimana kemudian formula itu yang harus dibangun di kemudian hari bahwa secara teori gitu ya, gerakan mahasiswa itu harus beraliansi dengan gerakan-gerakan yang memang kepada kelompok-kelompok masyarakat sipil yang lain ya, kelompok rakyat yang lain itu yang memiliki kontradiksi atau memiliki persoalan yang vital gitu ya, terhadap ekonomi sosial, ekonomi politiknya gitu ya. Nah, secara ekonomi politik itu yang paling penting, misalkan kelompok buruh atau kelompok-kelompok yang pekerja yang ada di perkotaan ataupun kelompok-kelompok yang memang termarginalkan dan itu tidak memiliki akses pengetahuan ataupun itu harusnya bisa berkolaborasi dengan itu secara teori. Artinya itu yang membangun kualitas dari gerakan mahasiswa sendiri, entah isunya Indonesia gelap atau Indonesia apapun ya, tapi paling tidak itu terjadi menjadi teori. Beraliansilah gitu ya, atau berkolaborasilah pada kelompok-kelompok yang memang memiliki masalah langsung dan mereka harus memahami masalah-masalah itu dengan apa yang harus diangkat pada gerakan-gerakan yang diperbesar gitu ya, yang akan diperluas kira-kira begitu. Berbagai tuntutan mahasiswa dalam aksi demonstrasi bertagar Indonesia Gelap. Bagi pemerintah, menganggap terbiasa menghadapi beragam aspirasi masyarakat. Penggunaan tagar Indonesia Gelap oleh mahasiswa memang memiliki korelasi dengan situasi dan kondisi politik negara hari ini. Yang sangat jauh dari kata memuaskan, inilah yang berdampak bahwa kondisi saat ini investasi, PHK dan sebagainya, sehingga gerakan tadi muncul dan dibarengi dengan kondisi lapangan kerja yang sangat sedikit, kalaulah ada itu diberikan kepada warga negara asing, mau kita akui warga negara Tiongkok ya kan, itu fakta itu. Jokowi itu saya merasa nggak memiliki presiden yang bernama Jokowi, karena saya merasa bahwa yang namanya Jokowi itu memberikan makan, memberikan kesejahteraan kepada rakyat Tiongkok gitu. Jadi untuk bekerja di sini sehingga terjadilah yang sampai Indonesia Gelap dan juga adanya tagar yang ramai saat ini, yaitu kabur saja dulu. Ya kalau itu jamak diketahui orang ya, relasi politik gitu ya, dan relasi oligarki dari pemerintahan sebelumnya ya, antara Jokowi dan Prabowo, dan apalagi anaknya yang sudah jadi wakil, itu kan bukan informasi yang rahasia gitu ya, dan itu diberikan secara meluas gitu ya, bahwa menjadi pendidikan politik yang ternyata itu kontraproduktif, bahwa oligarki itu disahkan dengan relasi-relasi politik yang terjadi pada saat perubahan politik kemarin ya, soal pilpres dan lain sebagainya. Itu yang
mendidik rakyat yang tidak benar, kira-kira membuka aibnya atau ininya dengan cara yang tidak benar, kemudian seolah-olah itu adalah sah-sah saja dan itu menabrak berbagai macam konstitusi. Nah, itu yang sebetulnya korelasinya bahwa ya tentu saja ada dalam prosesnya saja seperti itu ya, apalagi anaknya gitu jadi wakilnya, itu terjadi korelasi. Nah, dengan begitu apakah ada keterkaitan gitu, sangat berkaitan erat antara struktur politik yang kemarin dibangun oleh Jokowi dengan apa yang akan dibangun oleh Prabowo tentunya. Itu terjadi di beberapa, misalkan contohnya kebijakan makan siang gratis ya, atau segala macam. Itu sebenarnya kan sudah menjadi rencana pemerintahan saat Jokowi 2024 ya, sebelum Jokowi turun ya, itu sudah menjadi, dan kemudian harus dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru menjadi sebuah rencana pemerintahan ya, rencana pemerintahan di 2025 ya, itu kemudian harus dilanjutkan. Tentu itu sebuah struktur politik yang, kebijakan politik yang harus dilakukan oleh pemerintahan sekarang, bahwa ya itu yang terjadi dan harus dilakukan, dan itu tentu itu menjadikan sebuah dibaliknya ada sebuah kekuatan oligarki yang dalam sebuah pemerintahan, kebijakan pemerintahan itu ada kekuatan oligarki, ada kepentingan-kepentingan yang harus ada diletakkan di atas meja bersama-sama oleh mereka. Pengesahan revisi Undang-Undang Minerba, pemangkasan anggaran, penolakan dui fungsi militer, reformasi kepolisian, revisi tata tertib DPR, hingga evaluasi total program makan bergizi gratis menjadi isu yang banyak disorot saat ini. Masifnya gerakan mahasiswa berlatar belakang persoalan yang menjadi tuntutan mahasiswa. Keresahan dan kekecewaan mahasiswa dan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah menjadi cerminan nyata dari terjadinya demonstrasi besar dan serentak di seluruh Indonesia. Seharusnya Pak Prabowo cepat bangkit untuk segera menetralisir, mendengarkan suara-suara. Tidak ada salahnya juga kalau Pak Prabowo mendengarkan lawan-lawannya, seperti sekarang yang kita tahu aktif. Saya bukan berarti mengedepankan meminta Pak Prabowo untuk mendengarkan kata beliau, tapi setidak-tidaknya kepemimpinan seorang Anies Baswedan, katakanlah kita ini, ketika beliau membuat kebijakan-kebijakan yang pro rakyat, yaitu membebaskan pajak dan sebagainya, itu setidaknya kalau beliaulah Pak Prabowo dan Pak Anies atau kedua-duanya bersepakat lantas berdiri, itu akan menjawab semua apa jawaban daripada gerakan mahasiswa saat ini. Insya Allah akan ada solusi di sini, dan salah satu solusi yang menurut saya yang sehat itu adalah dari tokoh yang kemarin menjadi lawan Pak Prabowo, yaitu Pak Anies Rashid Baswedan. Maka, pemerintah harus serius membenahi persoalan, terutama hal yang menjadi tuntutan mahasiswa dalam gerakan Indonesia Gelap. Kira-kira yakin enggak kalau bahwa gerakan Indonesia Gelap ini yang dilakukan oleh mahasiswa sejak beberapa hari lalu dan pusatnya kemarin itu bisa meruntuhkan sebuah rezim? Begini, saya tadi katakan bahwa secara teori gitu ya, atau perubahan sosial atau perubahan politik itu niscaya secara hukum, secara teoretik ya, itu niscaya tidak ada sesuatu yang tidak bisa berubah. Nah, dengan begitu bagaimana memformulasakan atau mensiasati sebuah keniscayaan itu menjadi kebenaran, itu yang menjadi pokok dan penting tentunya. Nah, paling tidak adalah kalau ini dikatakan adalah satu situasi yang membangun daya kritis teman-teman yang generasinya mungkin Gen Z atau paling tidak itu adalah satu poin penting. Tapi bagaimana kemudian dia mencerna berbagai macam isu ekonomi politik atau sosial ekonomi yang ada di masyarakat bawah dan yang langsung itu, dan membangun kekuatannya bersama dengan itu, keniscayaan itu akan bisa terjadi. Ini soal siasat dan bagaimana membangun formulanya. Paling tidak kalau ini boleh dikatakan awal atau membuka gitu ruangnya, dan kemudian menstimulan berbagai macam kekuatan kelompok lain agar bisa kritis terhadap situasi yang gelap gitu ya. Itu menurutku bagus sekali gitu ya. Dan setidaknya ya bagaimana kelompok teman-teman yang ada di
ekosistem kampus gitu, itu bisa dengan kampung gitu ya, itu bisa bersinergi dan membangun, itu akan terjadi keniscayaan. Dan karena kenapa apakah bisa gitu, itu kan pertanyaan yang sangat abstrak bagi saya, tapi apakah bisa, itu sudah jadi teori bahwa perubahan sosial, perubahan politik pernah terjadi di Indonesia dari beberapa zaman ya, 98, lalu kemudian kalau sejarah gerakan mahasiswa ada peristiwa Malari atau semacam itu bisa membangun konstruksi politik bahwa politik mahasiswa itu politik yang memang menerjemahkan berbagai macam persoalan yang ada di isu-isu kerakyatan gitu ya. Nah, isu-isu kerakyatan itu penting supaya tidak elitis gitu ya. Isu kerakyatan yang diformulkan menjadi pengetahuan bersama dengan antara rakyat dan mahasiswa gitu ya. Mahasiswa dan rakyat secara umum menjadi gerakan yang akan membakat. Tapi di situ titiknya. Ini niscaya. Keniscayaan itu akan terjadi jika siasatnya benar dan tepat. Saya kira itu.